5 cara membalas orang yang menyakitimu menurut Stoikisme. Kalau seseorang masih bisa mengacaukan emosimu hanya karena kamu mengingatnya, berarti dia masih mengendalikan sebagian hidupmu. Dan malam ini, kita akan membahas 5 cara membalas orang yang menyakitimu menurut Stoikisme. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, dan jauh lebih menyakitkan bagi ego mereka. Yang pertama, berhenti memikirkan mereka terus-menerus. Kadang yang membuat luka bertahan lama itu bukan orangnya lagi, tapi pikiran kita sendiri. Kejadiannya diingat terus, kalimatnya dipikirkan terus, sakitnya diulang terus dalam kepala. Dan tanpa sadar, hidup kita jadi habis hanya untuk memikirkan seseorang yang bahkan mungkin sudah tidak peduli lagi. Dan Stoikisme sangat keras soal ini. Epictetus pernah berkata, kalau seseorang bisa membuatmu marah, berarti dia sudah menjadi tuan atas dirimu. Karena berarti emosimu masih bergerak mengikuti bayangan seseorang dari masa lalu. Dan solusinya adalah kurangi kebiasaan mengulang-ulang rasa sakit di kepala. Bukan pura-pura lupa, tapi berhenti membuat luka itu terus hidup dalam pikiranmu sendiri. Yang kedua, jangan berubah menjadi orang yang menyakitimu. Ini jebakan paling berbahaya setelah kecewa. Awalnya cuma sedih, lama-lama jadi dingin, jadi penuh curiga, jadi sulit percaya siapapun, dan tanpa sadar, orang yang melukaimu berhasil mengubah caramu melihat hidup. Nah, Stoik menganggap itu kekalahan terbesar. Marcus Aurelius pernah menulis, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti mereka. Karena kalau setelah disakiti kamu berubah menjadi pahit, berarti luka itu masih menang. Tetaplah belajar jadi manusia yang tenang, tanpa harus kembali polos dan mudah dimanfaatkan. Karena bijaksana itu berbeda dengan naif. Yang ketiga, berhenti ingin membuktikan sesuatu. Banyak orang setelah terluka jadi sangat ambisius, ingin sukses besar, ingin glow up, ingin membuat orang yang meninggalkannya menyesal. Kelihatannya kuat, tapi diam-diam seluruh hidupnya masih berputar di sekitaran luka itu. Masih tentang lihat nanti aku berhasil. Padahal Stoik mengajarkan sesuatu yang jauh lebih damai. Bangun hidupmu, bukan untuk membalas, tapi supaya hidupmu tidak berhenti di masa lalu. Karena selama hidupmu masih digerakkan oleh rasa sakit, orang itu sebenarnya masih punya tempat di dalam hidupmu. Yang keempat, terima bahwa tidak semua orang akan menyesal. Ini bagian yang paling pahit. Tidak semua orang yang menyakitimu akan sadar, dan tidak semua orang akan meminta maaf, dan bahkan tidak semua orang akan merasa bersalah kepadamu. Dan banyak manusia yang diam-diam masih menunggu itu. Menunggu penyesalan, menunggu karma, menunggu penjelasan. Padahal semakin lama kamu menunggu, semakin lama hidupmu tertahan. Stoik percaya, kedamaian dimulai saat manusia berhenti memaksa dunia berjalan sesuai harapannya. Karena kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa tidak semua luka akan mendapatkan penutup yang sempurna. Dan yang kelima, jangan biarkan luka menjadi seluruh hidupmu. Ya,
Ada orang yang terlalu lama hidup bersama rasa sakitnya, sampai akhirnya lupa bagaimana caranya hidup dengan tenang. Semua hubungan baru jadi penuh ketakutan. Semua orang baru dicurigai, dan semua langkah hidup dipenuhi trauma lama. Dan pelan-pelan, hidupnya berhenti berkembang. Padahal stoik percaya, penderitaan seharusnya membuat manusia lebih matang, bukan membuat hidupnya berhenti. Maka ambil pelajarannya, tapi jangan membawa seluruh rasa sakitnya ke masa depan, karena luka adalah bagian dari hidup, bukan seluruh identitas hidup. Dan akhir kata, orang yang pernah menyakitimu mungkin pernah membuat hidupmu gelap. Tapi jangan biarkan mereka menentukan siapa dirimu setelah itu. Karena semakin dewasa, kau harusnya mulai sadar, balas dendam paling mahal bukan membuat orang lain menderita. Tapi saat kita tetap tenang, tetap hidup dengan baik, dan tidak lagi membawa luka itu ke setiap langkah hidup kita, maka di titik itu, dan untuk pertama kalinya, kau benar-benar bebas. Kemenangan terbesar bukan saat kamu berhasil membalas luka itu, tapi saat luka itu akhirnya tidak lagi mengendalikan hidupmu.